Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai variasi soal mengenai materi pencacahan. Untuk bisa memahami video ini dengan baik, maka saya sarankan untuk kalian mempelajari dulu bagaimana konsep dasar dari pencacahan. Ya, link videonya akan saya cantumkan di bagian deskripsi, silahkan dipelajari dulu. Namun untuk kalian yang sudah paham secara umum materi ini karena sudah dijelaskan di sekolah ataupun sudah belajar secara mandiri, silahkan untuk soal-soal yang nanti akan saya bagikan, akan saya bahas, kalian bisa skip video ini terlebih dahulu, di pause gitu ya. Silahkan dicoba semaksimalnya dulu. Nanti kalau sudah yakin dengan jawabannya akan kita bahas bersama-sama untuk mengetes seberapa paham kalian terhadap materi pencacahan ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seseorang mempunyai 3 jenis kaos dan 5 celana. Banyaknya cara, artinya di sini memakai kaos dan celana sekaligus. Berarti dengan konsep pencacahan kita dapat menggunakan aturan perkalian ya, karena di sini kaos dan celana dipakai bersama. Dengan aturan perkalian berarti di sini ada 3 jenis kaos dan juga 5 jenis celana. Ya. Kedua angka ini 3 dengan 5 tinggal kita kalikan ya, yaitu nanti banyaknya cara adalah 3 tinggal dikalikan 5. Maka jawaban akhir tentu betul sekali, yaitu 15 cara. Sekarang kita masuk ke video yang kedua, yaitu Rudi memiliki 3 pasang sandal dan 5 pasang sepatu. Banyak cara Rudi memakai alas kaki adalah titik-titik. Nah, di sini tentu tidak bisa menggunakan aturan perkalian, karena aturan perkalian syaratnya adalah dipakai bersama. Sedangkan di sini ada sandal dan juga sepatu ya, artinya Rudi hanya bisa memilih satu dari 2 kemungkinan ini, yaitu milih sandal saja atau sepatu saja ya, kan tidak mungkin Rudi memakai sandal sekaligus sepatu. Jadi otomatis ini adalah soal yang kita bisa menggunakan aturan penjumlahan gitu ya. Jadi 2 angka yang ada di sini yaitu 3 dan 5 tinggal kita jumlahkan saja, yaitu berarti nanti di sini 3 ditambahkan dengan 5, maka jawabannya adalah ada 8 cara Rudi memakai alas kaki. Ya, saya rasa nomor 1 dan 2 tidak begitu sulit karena ini masih materi dasar gitu ya. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Silakan kalau yang sudah paham bisa mencoba dulu kira-kira jawaban yang mana yang menjadi jawabannya. Oke, sekarang kita bahas. Di sini ada beberapa unsur, Agus dan Budi calon ketua kelas, Coki, Dina, dan Eka calon wakil ketua kelas, serta Vino, Galih, dan Hendra calon sekretaris. Banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin. Jadi di sini pengurus kelas di sini artinya harus terdiri dari ketua, kemudian juga wakil ketua, dan juga sekretaris. Ini artinya ketiga unsur di sini yaitu ketua, wakil, dan juga sekretaris harus bersama-sama ya membentuk pengurus kelas. Artinya ini ciri soal yang kita menggunakan aturan apa? Betul, perkalian ya. Kalau terjadi bersama atau ini dibutuhkan bersama, maka otomatis kita menggunakan aturan perkalian. Berarti di sini Agus dan Budi ada berapa? 2 calon ketua kelas. Kemudian untuk wakil ada 3, itu tadi ya, Coki, Dina, dan juga Eka. Kemudian sekretaris juga ada 3. Berarti intinya adalah banyaknya cara itu nanti diperoleh dari mengalikan ketiga angka di sini. Itu 2 kalikan 3 kalikan 3. 2 kali 3 6, dikalikan 3 lagi 18. Tentu jawabannya adalah langsung yang E, 18. Sekarang kita langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Ada 4 jalan dari kota A ke kota B. Jadi ini kita tandai dulu 4. Kemudian ada 5 jalan dari
B ke kota C. Banyaknya cara pergi dari kota A ke kota C dengan melalui kota B. Ini juga sama dengan kasus yang sebelumnya, hanya beda versi ya. Jadi tentu saja kalau kita dari A ke B, misalkan kita gambarkan seperti ini. Ya. Kemudian ada 4 jalan, ya. Kemudian untuk yang B ke C ada 5 jalan. Ya, kurang lebih seperti ini. Artinya, untuk pergi dari A ke kota C dengan melalui kota B, tentu kita harus melalui jalan yang berwarna hitam dan jalan yang berwarna biru. Artinya kita menggunakan 2 jalan sekaligus. Menggunakan keduanya, artinya 2 unsur ini bisa kita gunakan aturan, tentu saja betul, yaitu aturan perkalian. Jadi tinggal 4 dikalikan 5. Ya, jadi banyaknya cara. Tentu tinggal kita kalikan 4 dikalikan dengan 5. Tentu mudah, itu 20 cara ya. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya adalah opsi yang D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Ada 2 jalan dari P ke Q, ada 4 jalan dari Q ke R. Banyaknya cara pergi dari P ke R melalui Q tentunya, lalu kembali ke kota P. Nah, jadi seperti ini. Kita ilustrasikan ya. Ini kota P, kemudian ini Q, lalu yang ini adalah R. Ini kalau kita berangkat saja ya. Berarti kalau ada keterangan kita pulang, ya kita tinggal hitung berapa alternatif jalannya. Dari P ke Q, ini ada 2 jalan. Kemudian Q ke R, ada 4 jalan. Artinya ketika kita berangkat dari P menuju R, ya tinggal dikalikan saja. 2 kalikan 4. Maka ada 8 rute ketika pergi dari P menuju R. Kemudian di sini karena ada keterangan kembali ke kota P, artinya juga sama, harus melalui kota Q gitu ya. Berarti dari R ke Q juga otomatis ada sama ya, ada 4 jalan. Kemudian dari Q ke P sama ketika dengan yang berangkat tadi ada 2 jalan. Nah, kita menempuh keempat jalan ini sekaligus. Artinya keempat angka di sini tinggal kita kalikan. Berarti tadi ketika berangkat ada 8, ketika pulang juga ada 8. Sehingga 2 unsur ini tinggal kita kalikan saja, maka otomatis jawabannya adalah 64. Yaitu yang D. Saya yakin jawaban kamu pun sama ya, 64. Oke, kita ke soal terakhir. Ini lanjutan dari soal yang nomor 5. Hanya ini konteksnya adalah nanti ketika kita berangkat, itu rutenya tidak boleh sama dengan rute saat pulang. Oke, kita bahas nomor 6. Ada 3 jalan. Ya, kita tandai dulu 3 jalan dari K ke L. Kemudian ada 4 jalan dari L ke M. Di sini yang ditanyakan adalah banyak cara pergi dari kota K ke kota M, lalu kembali ke kota K, tapi yang disyaratkan adalah tadi, rute berangkat tidak boleh sama dengan rute pulang. Artinya rute dari K ke M tidak boleh sama dengan rute pulang. Artinya kalau kita ilustrasikan ya, untuk soal ini, ketika kita punya, misalkan ini kota K, kota L, dan juga kota M. Kemudian ada 3 jalan dari K ke L ya, 3 jalan. Nah, seperti ini. Kemudian dari L ke M ada 4. Berarti kita lukiskan 4 garis. Ya, seperti ini. Kemudian untuk mempermudah kita, anggap aja ini jalan 1 gitu ya. Ini jalan
2, yang paling bawah kita namakan jalan 3. Kemudian untuk yang L ke M kita namakan ini jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, artinya ketika kita berangkat, tentu tinggal kita kalikan ya, 3 kalikan 4, ada 12 jalan. Yaitu kalau kita detailkan, 12 itu apa? 1A, 1B, 1C, 1D, 2 A, B, C, D, dan juga 3 A, B, C, D. Ada 12. Artinya, yang tidak boleh untuk soal nomor 6 yang dimaksud adalah misalkan kita berangkat dari 1 kemudian lewat A. Ini rute berangkat. Tapi kalau kita pulangnya lewat A lagi tapi tidak lewat 1, misalkan seperti ini. Ya, berangkat lewat 1 lewat A. Pulangnya dari M ke L lewat A lagi tapi tidak lewat jalur 1, maka ini sudah dianggap tidak rute yang sama. Ya kan, rute berangkat lewat 1A, rute pulang lewat A2. Berarti kalau seperti ini artinya rute yang sama adalah rute yang berbentuk misalkan 1A lalu pulangnya ya A1. Rute yang sama persis dengan rute berangkat. Artinya tadi kan rute berangkat itu ada 12. Berarti rute yang tidak boleh dilalui ini juga ada 12 rute. Ya. Jadi ini rute yang tidak boleh. Atau rute yang dilarang. Ya, rute yang dilarang. Di sini kalau kita menghitung dengan seolah-olah tidak ada syarat apapun seperti tadi nomor 5, berarti kan banyaknya cara, tinggal 3 kemudian kalikan 4 itu ketika berangkat, begitupun ketika pulang kalikan 4 lagi lalu kalikan 3. Tentu ini adalah 12 dikalikan 12 yaitu 144. Itu jika tidak ada larangan. Tapi kan kenyataannya tadi ada 12 rute yang di sini tidak boleh. Berarti ini harus dikurangi 12. Berarti banyaknya rute yang dimaksud adalah 132. Nah, jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah yang opsi B. Nah, untuk pembahasan kita pada soal variasi soal penjajahan saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.